Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai beberapa pasal yang ada di dalam KUHP yang jarang diketahui oleh masyarakat. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, di dalam KUHP ini terdapat banyak sekali pasal-pasal. Dan langsung saja kita ke topik pembicaraan yang pertama, yaitu ada di pasal 48 KUHP yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa itu tidak dipidana. Berarti artinya siapa saja yang melakukan perbuatan karena adanya pengaruh daya paksa dari orang lain itu tidak akan dipidana. Lalu yang kedua ada di pasal 49 KUHP. Ayat pertama, tidak dipidana barang siapa melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Artinya di sini, barang siapa yang melakukan pembelaan karena terpaksa itu tidak akan dipidana. Jadi misalkan ada seorang laki-laki, dia sedang membawa motor, lalu tiba-tiba ada seorang begal yang menghentikan kendaraannya dan si pengendara itu melakukan perlawanan. Jadi si begalnya itu luka atau mengalami kematian. Nah, si yang membela itu karena keadaan terpaksa itu dia tidak akan bisa dituntut pidana atas kematian si begal itu karena dia melindungi nyawanya dan harta bendanya. Itu tertuang di ayat 2, yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Itu tadi, jika begalnya itu mengalami luka berat atau mengalami kematian bahkan yang lebih parah, si korbannya itu tidak bisa dipidana atas kematian si begalnya itu, karena bagaimanapun si korban itu melakukan perlawanan karena dia merasa terancam. Yang pertama, yang kedua dia melindungi nyawanya, lalu yang ketiga dia melindungi harta bendanya, seperti itu. Lalu ada di pasal 90 yang dimaksud luka berat, yaitu yang pertama jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, atau yang bisa diperjelas yaitu luka yang mengakibatkan kematian. Terus yang kedua, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian. Jadi dia tidak bisa menjalankan tugas sehari-harinya dikarenakan lukanya itu. Yang ketiga, kehilangan salah satu panca indera, yaitu bisa kehilangan berupa tangannya atau salah satu matanya. Terus yang keempat, mendapat cacat berat, yaitu seperti misalkan dia menjadi lumpuh, kakinya tidak bisa berjalan. Lalu yang kelima, menderita sakit lumpuh, sama seperti yang keempat. Yang keenam, terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih. Mungkin bisa dibilang itu biasanya efek dari kejahatan berupa yang menyerang psikologis seseorang. Misalkan orang itu menjadi linglung atau orang itu menjadi beban pikiran dia, jadi stres, terganggu jiwanya, seperti itu. Lalu yang ketujuh, gugur atau matinya kandungan seseorang. Nah, jadi
Sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga topik pembicaraan yang saya bicarakan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tentunya saya tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari cara penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.